Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, yang pertama saya menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, ngaturaken sedaya kelepatan kula, saya mohon maaf lahir dan batin, dan juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas semua kebaikan yang telah disampaikan, yang telah diberikan kepada kami. Kita senantiasa bermohon kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hamba yang istiqomah di dalam kebaikan, dan kelak kita juga bermohon agar kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, setiap kali tradisi di negara kita Idul Fitri itu identik dengan kegiatan untuk bersalam-salaman dan meminta maaf. Hal itu muncul banyak kalimat ketika kita ketemu, ya dengan umumnya ketika ketemu tetangga, kemudian salaman, mengucapkan salam, setelah itu kalimat apa yang muncul? Minal aidin wal faizin, napa malih? Sepurone sing akeh ya, kosong-kosong ya. Padahal bal-balan kosong-kosong niku lho mboten purun, tapi kita iki lho mau kosong-kosong. Banyak sekali kalimat yang muncul yang pada intinya njaluk sepuro. Dan hal ini awalnya dari kalimat salam dulu untuk mengingatkan kita kembali. Saya mengambilkan satu hadis di dalam kitab Al-Adabul Mufrad di jilid yang kedua, bab 448, menyebar salam, hadis ke-979. Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahid menceritakan kepada kami dari Kinan bin Abdillah An-Nahmi, dari Abdurrahman bin Awsajah, Anil Bara'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afshus salama taslam. Dari Al-Bara' ia berkata, Nabi bersabda, sebarlah salam agar kalian selamat. Jadi sebarlah salam agar kalian selamat. Di dalam penjelasan kata taslamu, nah ini, kata taslamu itu bermakna apa? Artinya selamat, yakni selamat dari kebencian dan perpecahan, melanggengkan kasih sayang dan menghilangkan ganjalan hati. Nah, ini harus kita perhatikan, ini maksud dari taslam. Ketika kita menyebarkan salam, yang salam itu ketika kita ucapkan menjadikan kita selamat, itu harus mampu untuk menata batin kita dengan apa? Dengan ini. Kita menghilangkan diri dari kebencian. Kemudian menghindarkan diri dari perpecahan. Melanggengkan kasih sayang dan menghilangkan ganjalan hati. Pertanyaannya, setelah kita menyampaikan salam jaluk sepuro, tasik ganjil napa mboten? Nah, ini pertanyaannya. Mari salam sepurane ya, ya padha-padha. Wis kosong rek. Nganyari dosa. Niku kadang ngenten. Ada juga yang masih ndak enak gitu. Mantun salaman, mohon maaf, berbalik. Mulai eling enggak sampean. Eling enggak sampean. Jadi kalau dikatakan salam yang kita ucapkan itu selamat, ini menjadi perhatian kita. bahwa seseorang yang sudah mengucapkan salam itu terbebas dari kebencian
terbebas dari perpecahan, melanggengkan kasih sayang, dan menghilangkan ganjalan hati. Kalau kemudian setelah kita mengucapkan salam kepada saudara kita, kok ternyata hal ini tidak terwujud, maka sejatinya kita perlu ngecek lagi salam kita ini tulus atau tidak, atau hanya sekedar formalitas. Jangan-jangan kalimat kita meminta maaf itu hanya sekedar formalitas Idul Fitri. Ini kaitannya dengan hak-hak pribadi kita. Oleh karena itu saya ingin bertahap karena keterbatasan waktu, memposisikan afwan kita menyebutnya, maaf itu sesuai dengan proporsinya. Karena ada kalanya di dalam Islam itu kita diingatkan, dianjurkan untuk memberi maaf. Ada kalanya kita justru dianjurkan untuk intisor atau membalas. Ada kalanya, ada dalam kondisi, dalam kaitannya dengan hak jamaah, itu hukuman harus ditegakkan. Jadi tidak semua kondisi itu harus diberi maaf. Nah, ini yang harus kita pelajari. Karena ada juga kalimat-kalimat begini misalkan, wong Tuhan itu maha pemberi maaf, masa kita yang manusia tidak memberi maaf? Pertanyaannya, kesalahannya ini apa dulu? Nah, ini yang harus kita teliti dulu. Karena ketika dalam kondisi tertentu bisa saja harusnya maaf itu tidak muncul justru. Namun di dalam Islam penekanan terkait dengan hak-hak pribadi ini yang kita dianjurkan, diajarkan untuk mudah memberi maaf. Di antaranya beberapa kalimat yang disampaikan oleh para ulama. Dari tafsir Ibnu Katsir ada kalimat, faman afa ay amman zalamahu fa aslaha ay fi aufihi islahun fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan orang yang mendoliminya dan dalam maafnya terdapat perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Di sini digarisbawahi, seseorang yang dizalimi kemudian ketika memberikan maaf itu terkandung perbaikan, sekali lagi terkandung perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah. Ini kita diingatkan terkait ada kalimat mengandung perbaikan, pemberian maaf. Yang kedua, dari tafsir Al-Qurtubi, wa ajma'u ala anna intisara jaizun wal ahwa afdal. Para ulama sepakat bahwa membalas itu boleh. Jadi kalimatnya intisar, membalas itu boleh, jaiz, boleh. Dan memaafkan itu lebih utama. Ini yang harus nanti kita cek dulu, iki wayane nyepuro apa wayane bales. Nah, karena tidak semua hal dimaafkan. Kita harus tahu dulu. Dan yang ketiga, Imam Asy-Syatibi misalkan, inna syari'ata wudi'at li tahsilil masalihi wa dar'il mafasid. Syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Ketika kita memberi maaf itu, ini maslahat atau mafsadat? Ini menjadikan hal baik atau justru hal buruk bagi seseorang yang kita maafkan? Dan yang keempat, Ibnu Taimiyah menyampaikan, walaisal afwu mahmudan mutlaqan bal idza tadammana maslahatan. Memaafkan tidak selalu terpuji secara mutlak. Nah, ini Ibnu Taimiyah menyampaikan,
Memaafkan tidak selalu terpuji secara mutlak, tetapi terpuji jika mengandung maslahat. Tapi terpuji ketika memberi maaf itu menimbulkan maslahat, menimbulkan kebaikan. Dan yang kelima dari Ibnul Qayyim, beliau menyampaikan, al-afwu huwa alladhi yaskutu bihil haqqu wa la yutalabu bihi. Afwun atau memberi maaf adalah menggugurkan hak untuk membalas sehingga tidak lagi dituntut. Nah, kita diingatkan ternyata ada 3 kondisi, Bapak Ibu. Ada 3 kondisi kita ini dalam posisi apa? Berdasarkan surat Asy-Syura ayat ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul dhalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguh Allah, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, hal ini oleh ulama disampaikan 3 poin. Adapun kata afun adalah kemampuan memaafkan meskipun memiliki kekuatan untuk membalas. Jadi disebut afun atau memberi maaf itu, yang dimaksud memberi maaf itu kemampuan untuk memaafkan meskipun sebenarnya dia mampu untuk balas. Sebenarnya kita sangat mampu untuk membalas, bahkan balasannya bisa lebih. Tetapi kita lebih memilih untuk memaafkan. Nah, ada dalam kondisi kita tidak mampu membalas, kemudian terpaksa memaafkan. Itu kondisi yang berbeda. Jangan tak balas, awake wedi niku mboten afun. Katanya begitu. Jadi itu bukan membalas, tapi kita ada dalam kondisi yang disebut dengan ajzu. Jadi di sini disampaikan ajzu huwa adamu qudrati ala fi'li awit tarki ma'a wujudi sababi muqtadi lidzalika. Ajzu atau ajz, al-ajz itu adalah ketidakmampuan untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya meskipun terdapat sebab yang mendorong ke arah itu. Jadi sebab yang mendorong itu menjadikan kita dongkol, merasa hati tidak nyaman, pikiran tidak nyaman, jengkel terhadap seseorang. Tapi akan kita balas, kita ini tidak mampu. Akhirnya memilih untuk tak sepuro. Padahal sakjane ngono kepingin balas ya, tapi mboten ngatasi jangan balas. Nah, ini kondisinya sudah berbeda. Jadi afun itu kondisi kita mampu untuk membalas, tapi kita memilih tidak membalas. Al-ajz itu artinya kita memang tidak mampu membalas sehingga terpaksa untuk memaafkan. Walaupun sebenarnya kalau kita lebih kuat, beda lagi. Ini ada dalam banyak peristiwa, Bapak Ibu. Dalam hidup ini kata orang roda itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Misal suatu hari jenengan pernah dizalimi oleh seseorang yang posisinya ada di atas jenengan, kekuasaan, harta misalkan. Ternyata dalam perjalanan hidup berbalik, Bapak Ibu. Jenengan ini posisinya di atas orang tersebut. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Nah, bayangkan ya. Dan muslimin itu, ini terkait dengan hak pribadi ya. Jenengan bayangkan, misal kondisi kita di bawah, dizalimi. Suatu hari kondisi kita di atas, kita ini sangat bisa mendolimi. Loh, dalam kondisi begitu kita diajarkan untuk wal kadhiminal ghaidha
wal 'afina 'anil nas. Dengan bayangkan. Sakjane kok iso bales. Tapi agama ini mengutamakan untuk nyepur. Dengan bayangkan Islam. Kita ingat bagaimana Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Suatu hari Fathu Makkah terjadi. Di atas angin Rasulullah dan pasukannya menguasai Mekah, membuka Mekah. Kalau itu kita Bapak Ibu, sopo yang sing nglarani aku digolek ini setunggal. Tapi oleh Rasulullah tidak. Jenengan bayangkan. Nah ini ada posisi, ada kondisi juga disebut dengan intisor. Intisor itu adalah pembelaan diri atau pembalasan terhadap kezaliman secara proporsional dan adil. Ini juga tidak sederhana. Kata guru saya dulu, Ustadz Asimanan, menjelaskan ini. Mafhumnya, konsepnya adalah gampangan ini. Nek awakmu diantem pisan, bales ngantem pisan halal. Tapi nek awakmu diantem pisan, awakmu ngantem pindo, sing kedua haram. Katanya begitu. Mboten angel lagi. Ya napa niki carane? Dicelatu, bales nabok, niku beda ukurannya. Dicelatu, bales nyelatu, iku jek imbang, ngoten ya. Dicelatu nggawa paving benten malih hitungane ya. Wah ini kan tidak sederhana juga. Oleh karena itu ulama berkali-kali terkait hak pribadi menyampaikan lebih utama untuk memaafkan. Nah ini belum tuntas Bapak Ibu. Okay. Jangan dibuat kesimpulan dulu, belum tuntas karena pembahasannya masih 2 halaman, tidak saya lanjutkan hari ini. Nanti kita coba studi kasus ya. Kalau ada persoalan ini pendapat jenengan bagaimana? Agar kita memposisikan diri, maaf itu ada pada porsinya. Maaf itu ada marwahnya. Tidak gampang-gampang kita memberi maaf. Kata sekarang ini sedang rame perang Iran, Israel, Amerika. Ini kan sudah bukan hak pribadi, tapi ini hak umat Islam, hak masyarakat, hak manusia. Harusnya kita berlaku seperti apa? Nah, ini beda lagi urusannya. Ini tadi baru terkait dengan hak pribadi kita yang dilanggar atau dizalimi orang lain. Insyaallah sementara masih 40% pembahasan kita ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Setelah bab ini selesai kita UAS. UAS-nya bukan tulis, tapi UAS-nya adalah ketika di masyarakat nanti. Seperti apa kita menilainya. Baik, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.